Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas soal salah satu komentar di video sebelumnya, yaitu tentang hubungan antara Sagittarius perempuan dan Taurus laki-laki, tapi ini lebih ke arah gimana hubungan Taurus laki-laki ini dengan selingkuhannya ke depannya, apakah akan menikah atau enggak. Tapi aku akan tambahkan tentang hubungan antara Sagittarius perempuan ini dengan si Taurus laki-laki ini juga ke depannya seperti apa. Sebetulnya pembacaan ini bersifat secara spesifik dan butuh private reading. Butuh kalian itu lebih spesifik dan detail tentang apa dan siapa yang kalian tanyakan. Karena aku membaca di YouTube ini pure untuk pembacaan yang secara general ataupun energinya yang luas, yang besar, yang energinya nggak mengerucut ataupun nggak spesifik ke kamu doang sebetulnya. Cuman nggak apa-apa kita coba di sini. Tapi sekali lagi karena ini tidak mencantumkan nama lengkap tanggal lahir ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk pembacaan private reading, jadi ini termasuk kategori general reading, tapi siapa tahu bisa untuk membantu kamu yang menanyakan tentang pertanyaan ini. Secara keseluruhan ataupun secara general ya, sebetulnya Sagittarius dan Taurus itu kurang ada kecocokan. Tapi balik lagi di sini kita baca secara general karena kita tidak tahu juga untuk detail dari pertanyaan ini ataupun mengerucut ke siapanya ya kan. Secara zodiak Sagittarius dan Taurus itu kenapa kurang cocok? Karena dari sisi Sagittarius itu sebetulnya butuh kebebasan, orang yang memang lebih suka dengan hal-hal yang berbau dengan kebebasan. Nggak bisa dikekang, nggak bisa untuk kamu melarang dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi ketika memang kamu melarang dia, biasanya dia akan lebih melakukan apapun yang kamu larang itu. Si Sagi itu kayak gitu biasanya. Dan si Sagittarius itu orangnya bebas dan dia itu punya temen tuh banyak banget. Jadi untuk kamu yang cemburuan dan kamu memiliki pasangan seperti si Sagi ini, sepertinya kurang cocok. Sagi itu kayak bisa gampang untuk cocok dan nyambung dengan banyak orang. Dan itu yang mungkin ditakutkan oleh si Taurus sendiri. Karena Taurus tuh tipikal yang lebih pendiam sebenarnya. Tipikal yang lebih dia juga bisa punya punya banyak temen tapi dia kayak memilih gitu loh. Kayak dia secocoknya sama siapa. Misalnya dia kayak punya circle 5 orang, ya dia lebih nyaman dengan 5 orang itu, ya udah 5 orang itu doang gitu. Tapi kalau misalnya si Sagi itu bisa kayak dekat dengan lebih banyak orang, meskipun orang baru pun dia bisa dekat. Nah, tapi balik lagi tergantung dari moon sign kamu apa dan rising sign kamu apa. Karena kalau misalnya dari zodiak yang kayak kita tahu sehari-hari, Sagi itu bebas, abis itu kayak Taurus itu lebih tertutup ataupun lebih nggak pingin kalau misalnya pasangan dia itu terlalu bebas, terlalu lepas. Dan Taurus memang tipikal yang posesif biasanya. Yang kita baca itu adalah sun sign, dan ketika emang sun sign kamu mungkin Sagi dan dia Taurus, nah bisa jadi kan moon sign kalian tuh beda ya kan. Bisa moon sign kalian tuh zodiak apa misalnya, ataupun rising sign kalian tuh zodiak apa. Jadi kayak banyak sekali di sini penentu untuk cocok atau enggaknya. Oke, jadi kita akan baca aja langsung di sini. Untuk kamu yang menanyakan hal ini tentang kamu yang Sagi dan dia Taurus punya selingkuhan, seperti apa keadaan kedepannya? Ini kartu-kartu yang terkait dengan kalian bertiga ya. Oke, ketika kita baca di sini untuk kamu dan dia, kita baca dulu tentang Sagittarius perempuan dengan si Taurus laki-laki ini ke depannya seperti apa. Sebetulnya hubungan kalian berdua itu ketika emang sekarang kalian kondisinya lagi dalam sebuah hubungan ya, bisa pacaran ataupun menikah. Ketika kalian pacaran, di sini tetap akan berjalan dan tetap akan langgeng ataupun ke depan ya akan tetap membina hubungan dengan si dia. Jadi kamu si Sagi yang perempuan ini akan tetap membina hubungan dengan si Taurus laki-laki ini. Untuk kamu yang menikah di pembacaan ini,
Kamu nggak ada perceraian sama sekali di sini, cuman untuk kamu yang memang udah menikah ataupun pacaran ya, kehidupan hubungan kalian berdua itu kayak kurang bahagia. Meskipun ini dilanjutkan dan gak ada perceraian ataupun perpisahan, tapi tetap untuk kebahagiaannya kurang, keharmonisannya kurang, dan biasanya yang di pihak perempuan ataupun yang si Sagittarius ini yang lebih menderita. Tadi ketika emang kita bahas soal kebebasan, si Taurus tuh gak suka kalau misalnya si Saginya terlalu bebas ya kan. Tapi sepertinya di pembacaan yang ini, justru si Taurusnya yang lebih bebas dan gak mau diatur ketimbang si Saginya. Jadi di sini mungkin si Sagi memang punya punya kecenderungan untuk juga bebas dan nggak bisa terlalu dikekang. Cuman masalahnya adalah si Taurusnya nggak bisa untuk dipercaya. Jadi gini, sepertinya si Sagittarius ini ada mungkin terlalu menekan ataupun terlalu menuntut ataupun terlalu sering marah-marah lah misalnya. Menuntut tuh nggak mesti dalam duit ya, bisa kayak nggak percayaan, kayak apa-apa yang diomongin sama si Taurus ini selalu di denial ataupun selalu dibilang, oh enggak lah kamu nggak mungkin kayak gitu. Kamu nggak mungkin jujur lah sama aku. Pokoknya si Taurus ini ngerasa kayak rada ada terintimidasi sama si Sagittarius ini. Atau kalau misalnya kamu si Sagi tidak merasa seperti itu, tidak merasa mengintimidasi, mungkin ada hal-hal yang memang membuat si Taurus itu ngerasa bosan dan jenuh di hubungan ini. Makanya dia udah beralih ke orang lain. Atau ada satu aspek lagi yang membuat si Taurus seperti ini. Dari zaman dulu, mungkin sebelum kenal sama si Sagittarius perempuan ini pun, si Taurus cowok ini kayak orangnya memang gak bisa dipercaya. Orangnya memang suka main sana sini gitu loh. Memang mungkin dari zaman dulu pun ya si Taurus ini liar anaknya, orangnya. Jadi di sini untuk kamu yang Sagi yang melakukan pembacaan ini, sepertinya si Taurus ini tetap bisa sih bertahan dengan kamu. Cuman kamu yang akan berkorban perasaan dan kamu yang akan gak bahagia. Karena untuk merubah tabiat si Taurus cowok ini kayaknya gak bisa. Karena dia memang tipikalnya seperti itu dan dia akan terus seperti itu. Si Taurus ini belum benar-benar mencintai kamu tuh 100%. Jadi ketika memang kamu melanjutkan hubungan ini, yang ada tuh kamu bakalan sedih karena akan menghadapi sikap dia yang seperti itu. Memang di sini ketika memang kamu bersabar, si Taurus tuh tetap akan kembali ke kamu sih sebetulnya. Meskipun dia mau selingkuh sana sini, dia tetap akan kembali kepada kamu. Apalagi ketika memang dia ngerasa kalau misalnya dengan selingkuhan itu dia nggak bahagia, dia pasti akan balik ke kamu lagi. Tapi kamu yang akan capek banget di sini. Kamu yang akan ngerasa kayak kamu dimanfaatkan segala macam. Ya tapi memang sepertinya kamu dimanfaatkan. Dimanfaatkan tuh bukan dari duit doang, tapi dimanfaatkan dari segi kamu mau menerima dia terus-menerus gitu loh. Kamu mau welcome sama dia terus-menerus. Jadi di sini untuk kamu yang Sagi yang membaca ini, kalau misalnya bisa kamu melepaskan cowok ini, lepaskan aja. Tapi mungkin kan gak semudah itu untuk melepaskan ya kan. Ada banyak pertimbangan yang mungkin memang membuat kamu tetap stay sama dia, tapi disarankan di sini, ketika memang kamu bisa melepaskan diri dari orang ini, lepaskan aja gak apa-apa. Karena memang ini akan terus siklusnya berulang-ulang terus. Mungkin kayak dari selingkuhan A, ntar berhenti dan kembali ke kamu, ntar kumat lagi ke selingkuhan yang B, dan akan begitu terus. Soalnya ketika memang kita menilai sebuah kepribadian, itu tidak hanya berdasar pada zodiak. Zodiak itu satu dari sekian ratus penentu kepribadian seseorang. Lalu untuk kamu yang membacakan juga ini tentang si Taurus dengan selingkuhannya yang zodiaknya random ya, kita nggak tahu dia apa. Di sini ada kartu harapan dan kartu yang ini ya. Jadi ketika kita baca di sini, sepertinya dari mereka berdua itu hubungannya cukup intens. Untuk pernikahan itu memungkinkan loh kalau misalnya kita baca di sini. Pernikahan di sini tuh bisa siri ataupun memang pernikahan legal ya. Tapi untuk pernikahan yang legal yang kayak uh, catatan sipil gitu sepertinya nggak ada sih. Kayaknya ini lebih ke arah siri deh sepertinya kalau misalnya memang kamu dan si Taurus ini memang sudah menikah. Jadi sepertinya si Taurus sama selingkuhan ini memungkinkan ke arah pernikahan siri. Cuman di pernikahan ini biasanya mereka juga nggak akan bahagia sama sekali karena si Taurus ini akan mencari orang lain lagi selain orang ini. Karena permasalahan utama tuh di si Taurus ini sepertinya
Bukan utamanya tuh di kamu banget ataupun di cewek yang jadi selingkuhan ini, tapi lebih ke masalahnya itu di kepribadian si Taurus ini sendiri. Jadi untuk mereka akan bahagia atau enggak, ini juga nggak bahagia sama sekali nggak ada happiness ataupun kelanggengan tuh nggak ada. Jadi kayak ketika memang kita bacanya mereka akan menikah ya, ya tetap aja akan ada perpisahan dan pertengkaran, percekcokan besar seperti itu. Karena si Taurus ini sendiri ketika memang memutuskan untuk ada pernikahan dengan dia, sepertinya dia nggak akan benar-benar meninggalkan kamu gitu loh. Maksudnya si Taurus ini nggak akan benar-benar meninggalkan kamu. Tetap akan bolak-balik ke kamu terus gitu loh dianya. Tergantung dari kamu tuh mau untuk menerima dia lagi atau enggak. Jadi di sini untuk si kamu dan si Taurus ini akan tetap ada jalan, tapi itu keputusannya di tangan kamu untuk memutuskan atau melanjutkan dengan penderitaan yang tetap berlangsung seperti ini. Kalau misalnya dia dengan si selingkuhan, masih akan tetap berjalan, baik itu ada pernikahan ataupun tidak ada pernikahan tetap akan jalan, tapi suatu ketika tetap akan ada titik pisahnya. Dan titik pisah ya karena si Taurus ada orang lain lagi. Karena si Taurus ini tabiatnya tidak bisa berubah. Ini Taurus yang kita baca yang untuk kamu yang komentar ya, terutama nggak akan berubah. Soalnya mungkin tipikal untuk zodiak Taurus sendiri itu ketika emang dia belum bisa benar-benar untuk mencintai satu orang, dia akan gampang bosen, gampang jenuh, dan dia akan mencari orang lain terus sampai dia tuh menemukan satu orang yang memang benar-benar dia cintai. Nah, untuk kapan menemukannya itu tergantung si Taurus sendiri, tergantung dari lingkungan dia, didikan orang tua dia, tergantung dari teman-teman dia seperti apa, pasangan dia seperti apa. Banyak sekali faktor yang menentukan kenapa dia menjadi seperti ini. Kalau kita lanjutkan pembahasan ini sangat panjang sekali. Jadi di sini sepertinya untuk intinya itu seperti ini. Oke, untuk kamu yang memberikan komentar, terima kasih banyak untuk saran untuk pembahasan yang akan dibahas di YouTube ini. Dan untuk kamu yang mungkin ingin private reading, bisa langsung ke link di bio Instagram Aruna Arutala Tarot atau di description box ya. Dan untuk kamu yang udah nonton, thank you banget. Dan untuk kami mau kasih kritik ataupun saran lagi untuk membahas apa yang mungkin secara general, ya boleh. Boleh banget malahan di kolom komentar ya, ditulisnya atau diketiknya. Oke, thank you untuk kalian yang udah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.